Perkenalkan, nama saya Yusias Sinifar dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan NIM 2203060055. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi beserta fungsinya dari organ reproduksi ayam. Yang pertama kita mulai dari ayam betina. Di sini telah tersedia gambarnya. Yang pertama, yang ini ada ovari, atau ini adalah kuning telur yang belum memiliki cangkang. Kemudian ada yang ini, bagian di sini, infundibulum. Infundibulum ini berukuran kurang lebih dari 7 cm. Dan di dalam ini terjadi proses di mana kuning telur akan dibungkus memutar oleh albumin. Kemudian yang selanjutnya ada magnum region. Magnum region ini memiliki ukuran kurang lebih 30 cm, di dalam ini menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal. Selanjutnya ada ischimus. Ischimus ini berukuran kurang lebih 8 cm. Pada ischimus ini dibentuk dua membran homogen yang bisa disebut dengan inner cell dan juga outer cell. Yang selanjutnya ada uterus region. Di sini ada uterus region, kurang lebih ukurannya 8 cm. Di sini terjadi pembentukan kerang telur. Yang selanjutnya ada vagina. Di bagian sini ada lubang. Vagina ini berukuran kurang lebih 7 cm. Dia memiliki fungsi untuk mengeluarkan telur yang telah jadi dan juga tempat masuknya sperma jantan. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka ini lubang untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan daripada ayam atau feses. Dan kita lanjut kepada organ reproduksi ayam jantan. Yang di atas ini, bagian sini ada testis. Testis ini ukurannya kurang lebih 5 cm di saat digunakan, dan saat tidak difungsikan ukuran testis ini otomatis akan mengecil. Warnanya berwarna putih, dan saat tidak difungsikan akan berubah warna menjadi sedikit lebih krem. Ya, di testis ini akan dihasilkan sel sperma. Yang lalu ada ductus. Ini ada ductus deferens. Di dalam ductus deferens ini sperma mengalami yang namanya pemasakan dan penyimpanan sebelum sperma diejakulasikan. Yang kemudian ada ureter. Yang di sini ada ureter. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih atau saluran pipa. Selanjutnya ada uredium. Bagian sini ada uredium. Uredium ini saluran kencing dan reproduksi. Ini muara, saluran kencing dan reproduksi. Dan selanjutnya ada proctodeum, ini lubang keluar. Dan terakhir ada kloaka. Di sini tengah-tengah sini ada kloaka. Dia lubang keluar hasil pencernaan atau juga feses. Yang selanjutnya kita akan lanjut dengan pernafasan daripada unggas atau ayam. Yang pertama ini paling atas ada trakea. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus. Dia menghubungkan ini bronkus. Dia menghubungkan bronkus yang ini.
Selanjutnya ada bronkus. Ini bronkus ini penghubung batang tenggorokan dengan paru-paru. Yang selanjutnya ada syringe yang di sini syringe ini berfungsi untuk menghasilkan suara pada spesies aves. Yang selanjutnya ada lung. Yang ini lung ini tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di sini. Lalu ada hati, tengah-tengah sini ada hati. Di dalam hati ini terjadi sekresi empedu, pembentukan sel darah dan metabolisme tubuh dan lain-lain. Lalu ada humerus bone. Yang ini humerus bone itu penyisipan otot dan titik penyisipan otot dan titik originasi untuk sejumlah otot. Dan ada juga clavicular air sac connecting with humerus bone, ada cervical air sac, ada anterior thoracic sac, posterior thoracic sac, dan abdominal air sac. Ini dia yang pertama, 2, 3, keempat, dan kelima. Air sac itu fungsinya itu mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama proses inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya saya akan menggambarkan secara singkat proses pencernaan pada unggas ayam. Saya akan menggambarkan lebih dahulu dari bagian kepala. Ini ya, ini adalah gambar singkat dari seluruh organ pencernaan ayam. Yang pertama ada paruhnya, ada kepalanya,
Kemudian di sini ada ada di sini paruh. Ini fungsinya untuk makan dan minum. Kemudian yang ini adalah esofagus atau biasa dibilang dengan kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terjadi namanya gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke proses selanjutnya turun ke tembolok. Di dalam tembolok ini makanan di dalam tembolok ini akan dilunakkan oleh getah. Selanjutnya di dalam sini ada namanya proventiculus. Dalam sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Itu terjadi di sini. Selanjutnya ada ampla. Ini di ampla ini atau gizzard terjadi pencernaan secara mekanik, di mana makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil atau juga pasir. Yang keenam itu ada usus kecil. Ini usus kecil. Dalam usus kecil ini akan terjadi, di dalam usus ini makanan akan menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan itu, dan enzim dalam usus kecil akan berubah yang tadi protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, lalu ada usus besar di sini. Usus besar ini ukurannya 2 kali lebih besar daripada diameter. Ukurannya 2 kali diameter usus halus. Fungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Lalu ada di sini ada empedu. Ya, lalu di sini ada juga hati. Yang ini, lalu ada cecum. Ini ada cecum. Ada cecum. Di dalam cecum ini membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Lalu yang ini ada pankreas. Dalam pankreas ini mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan fatty lemak dan protein oleh enzim yang dimilikinya. Ya, lalu ada terakhir ada kloaka, tempat pengeluaran sisa-sisa bahan makanan atau feses. Selanjutnya saya akan menggambarkan dari bagian ayam atau kerangka atau juga tulang ayam.
Oke, seperti ini gambar dari kerangka ayamnya. Kita mulai dari paruh. Ini dinamakan dengan upper, mandiblik, dan yang di bagian bawah sini disebut dengan lavan mandiblik. Ya, bagian tengkorak kepala ini disebut kranium. Batang leher ini disebut dengan cervical vertebrata. Yang ini disebut dengan furcula. Tulang sayap ini disebut dengan furcula, atau yang ini coracoid. Yang bagian depan sini disebut dengan radius. Yang batang paling bawah ini tumerus. Yang di sini bagian belakangnya ulma. Yang ini disebut carpometacarpus. Yang bagian sini disebut Plualangus. Yang ini pygostyle. Yang ini caudal vertebrata. Yang ini caudal vertebrata yang di sini. Yang ini pelvic girdle. Yang ini tulang ribs. Paha atas ini femur. Yang bagian tengah tibiotagus. Yang ini bagian bawah tarsus. Dan jari-jari ini phalanges. Bagian sini sternum. Itu adalah nama-nama daripada tulang ayam. Selanjutnya ini adalah bagian utuh dari ayam. Di sini ada paruh, ada cengker, ada mata, dan juga ada superior large. Dan juga ini tadi yang kita bahas, esophagus. Ini trakea, panjang ini trakea. Baru ada bronchitubus, itu yang sini. Ada lux, ada coca, yang hijau sini coca. Ada ovart, ada telur tadi yang belum jadi. Ada kidney, juga ada crop, ada hati, ada juga ada proventriculus, ada gallbladder, ada spleen di bagian sini, ada liver, yang merah sini disebut dengan liver, ada gizzard atau ginjal. Juga di sini ada pankreas, ada duodenal lobe, yang sini ada usus besar, usus kecil, yang di sini ada mesentery, ada usus besar, dan juga terakhir ada kloaka. Ini adalah semuanya organ reproduksi dan organ pencernaan daripada hewan. Ada juga kakinya dan ada bulu. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya katakan terima kasih.